Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Wah, kok pada lemes sih? Udah pada sarapan belum? Oke, kalau sudah harus semangat dong. Oke, nah coba biar kompak ketika ibu tanya apa kabar, kalian jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, kita ulang ya sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semua sudah siap belajar? Bagus. Nah, namun sebelum itu ibu ingin mengecek kerapian kalian terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri. Rapikan baju kalian. Itu Tina dasinya dipakai. Sama yang di belakang itu topinya lepas dulu. Oke, sudah? Nah, coba lihat kanan kiri atas bawah meja kalian. Jika ada sampah silakan diambil dan dibuang terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah bersih? Sudah rapi? Oke, sudah siap belajar berarti ya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin, Allahumma amin. Baik, hari ini siapa yang gak hadir? Alhamdulillah, nihil, berarti hadir semua ya. Oke, berarti kita langsung aja masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dibuka buku paketnya halaman 112. Sudah? Oke. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak? Iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Pintar, yang ketiga. Jadi, sebelumnya kita telah membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, jadi sekarang kita akan membahas rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni yang pertama, agar kalian memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, agar kalian mengetahui macam-macam kitab Allah. Dan yang ketiga, agar kalian mengetahui contoh sikap mengimani kitab-kitab Allah. Nah, ada yang tahu nggak ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Iya, benar, ada 4. Coba sebutkan. Pintar, ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Iya, benar, Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur? Benar, Nabi Daud. Kemudian kitab Injil? Oke, pintar, Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, sebelum ibu masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ada yang masih ingat gak apa itu iman? Ya, Tono? Pintar, iman artinya percaya atau yakin. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, mengamalkan dengan perbuatan dalam iman kepada kitab-kitab Allah ini contohnya seperti apa? Coba ada yang tahu? Oke, pintar. Contohnya membaca Al-Quran. Nah, di sini semuanya setiap hari baca Al-Quran nggak? Oke, Alhamdulillah. Tingkatkan ya. Minimal dalam sehari itu kita membaca Al-Quran 1 lembar atau 1 surat saja nggak apa-apa. Yang penting kita membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu salah satu contoh kita mengimani kitab-kitab Allah. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa itu kitab? Oke, benar. Kitab artinya buku. Nah, ibu jelaskan lagi ya. Jadi kitab secara bahasa artinya adalah buku. Sedangkan secara istilah, kitab dapat diartikan sebagai kumpulan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yang kemudian ditulis dalam lembaran-lembaran, kemudian dijadikan satu membentuk sebuah buku. Nah, jadi dari definisi-definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yakni kita percaya dan yakin bahwa Allah mempunyai kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Sampai sini bisa dipahami? Oke, pintar. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni macam-macam kitab Allah. Nah, tadi di awal sudah kita singgung ya, ada 4 kitab-kitab Allah. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada yang tahu nggak isi dari kitab Taurat? Belum tahu? Oke, ibu kasih tahu nih ya. Jadi, dalam kitab Taurat itu ada 10 perintah atau peraturan. Apa saja, Bu? Oke, yang pertama, jangan ada pada Tuhan lain di kehadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembahnya, karena aku Allah Tuhanmu.
Kemudian yang ketiga, jangan menyebut Allah Tuhanmu dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah akan hari Sabat atau Sabtu supaya kamu sucikan dia. Kemudian yang kelima, yang kelima, berilah hormat kepada ibu dan bapakmu. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, jangan berkeinginan untuk memiliki hak orang lain. Nah, selanjutnya isi dari kitab Zabur. Ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu lagi ya. Jadi dalam kitab Zabur itu berisi tentang puji-pujian kepada Allah. Nah, isi pokoknya selain itu apa saja, Bu? Oke, ada lagi. Selain pujian-pujian kepada Allah, isi dari kitab Zabur itu ada berisi nasihat-nasihat kebaikan. Kemudian ada cerita Nabi dan Rasul yang akan datang. Kemudian ada cerita tentang umat terdahulu dan juga kisah hidup Nabi Daud. Oke, selanjutnya kitab Injil. Nah, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ini berisi yang pertama, perintah kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, menjelaskan akan datangnya Nabi setelah Nabi Isa, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Nah, yang terakhir nih anak-anak, kitab Al-Quran. Nah, isinya apa saja? Jadi, anak-anak, kitab Al-Quran ini sebagai kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isinya yang pertama, akidah. Jadi, dalam Islam mengajarkan untuk kita mengimani Allah, kemudian malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, kemudian hari akhir, dan takdir Allah. Nah, yang kedua, tentang ibadah. Jadi, mengajarkan cara-cara kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, akhlakul karimah. Oke, mengajarkan kita untuk bersikap baik, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat ada tarik atau sejarah. Jadi menceritakan sejarah umat terdahulu supaya diambil pelajaran di umat sesudahnya. Dan yang terakhir ada muamalah. Jadi mengajarkan tentang cara berhubungan kepada sesama manusia, baik itu kepada keluarga, kepada tetangga, maupun kepada masyarakat sekitar. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, saya ulangin, Ibu ulangin ya. Tadi pertanyaan Tony adalah, Bu, kenapa sih Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Oke, Ibu jawab ya. Jadi, anak-anak, Al-Quran itu kan diturunkan paling terakhir. Nah, kenapa kok dikatakan sebagai penyempurna kitab sebelumnya? Karena yang pertama, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Dan yang ketiga, kitab Zabur, Injil, dan Taurat itu disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi, dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah itu berfirman bahwasanya Allah mengirimkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk mengajarkan kebenaran, untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup ya? Sudah jelas, Tony? Oke, mantap. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan saja materi pada pagi hari ini. Tugas kalian meresum materi yang telah Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa pelajarin tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah untuk pertemuan selanjutnya. Baik ya, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita cukupkan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.